السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعكود والشفاعة العظمى يوم الشهود، مولانا محمد وحبيبنا محمد وشفيعنا محمد وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة تجعلني بها عالما نافعا صالحا مخلصا مباركا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati Dewan Juri serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Serta salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Maulana Muhammad. Sehingga pada saat ini saya dapat menyampaikan mau'idhah hasanah tentang patuh kepada kedua orang tua sebagai kunci kesuksesan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu mulianya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita lihat dalam firman Allah di dalam Al-Quranul Karim yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tetapi di akhir zaman ini banyak sekali orang yang meremehkan akhlak, terutama akhlak kepada kedua orang tua. Janganlah kita berkata kasar kepada kedua orang tua. Janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua. Dan janganlah sekali-kali kita membuat sedih orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man ahzana walidayhi faqad aqtahuma." Barang siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, sungguh dia telah durhaka kepada keduanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita raih. Kesuksesan di dunia dan akhirat dapat kita peroleh. Tidak lain adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan di dalam hadisnya dengan mengatakan, "Huma jannatuka wa naruka." Keduanya adalah surgamu dan nerakamu. Maksud dari hadis ini adalah jika kita berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua, maka niscaya kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak taat, selalu membentak orang tua, selalu durhaka kepada kedua orang tua, maka niscaya kita nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadis lain, Al-ibnul bar la yadkhulun nar.
wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tetapi sebaliknya, anak yang durhaka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dikisahkan suatu waktu, ja'a rajulun ilan nabi. Datang seorang pemuda pada Nabi Muhammad. Meminta baiat untuk ikut hijrah pada Nabi Muhammad. Seraya pemuda ini berkata, tidaklah aku datang kepadamu hingga aku membuat menangis kedua orang tuaku. Kemudian Rasulullah mengatakan pada pemuda tersebut, irji' ilaihima, pulanglah pada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Paling besarnya dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam sejarah bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin, salah satu cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau makan bersama ibunya. Ketika ditanya oleh teman-temannya, mengapa engkau tidak mau makan bersama ibumu? Bukankah seorang anak jika makan bersama ibunya merupakan suatu kebahagiaan? Lalu Al-Imam Ali Zainal Abidin menjawab, aku takut jika aku makan bersama ibuku, ada satu makanan di dalam hidangan tersebut yang ibuku menginginkannya, tetapi aku yang memakannya terlebih dahulu. Kemudian teman-temannya mengatakan, anta abarrun nas liwalidaik. Engkau paling berbaktinya manusia kepada kedua orang tuamu. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kita akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.